Pada tahun 2019 lalu, dunia dikejutkan dengan munculnya virus baru yang menjadi wabah di seluruh dunia, yaitu novel coronavirus atau SARS-CoV-2, yang juga sering disebut dengan virus corona oleh masyarakat. Virus ini menyerang sistem pernapasan dengan cepat dan penyebarannya sangat mudah serta sulit dihentikan. Sekarang, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan krisis yang sedang dialami umat manusia di seluruh dunia. Kenapa situasinya begitu gawat? Karena ternyata fenomena virus COVID-19 tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan, mulai dari ekonomi hingga pendidikan juga terkena imbasnya. Sekarang kita disarankan untuk beraktivitas dari rumah, kerja dari rumah, anak belajar dari rumah, semua serba dari rumah. Perubahan ini memberikan pengaruh besar terhadap setiap individu dan seluruh keluarga di Indonesia. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga di Indonesia. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan secara fisik, psikis, mental, dan spiritual, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya sehingga terbangun keluarga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin. Hasil survei daring BKKBN menunjukkan bahwa terhadap 20.680 keluarga di Indonesia menyebutkan bahwa kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, dan kecukupan makanan kondisinya memburuk selama pandemi COVID-19 sampai dengan Mei 2020. Selain itu, 95,8% keluarga menunjukkan kecenderungan mengalami stres. Laporan ini menunjukkan bahwa ternyata COVID-19 juga memiliki pengaruh yang besar terhadap ketahanan keluarga. Jelas dari data survei ini, pandemi punya dampak negatif terhadap ketahanan keluarga masyarakat di Indonesia. Nah, tapi ternyata ada beberapa hal yang dapat kita lakukan nih untuk menjaga atau memperkuat sistem ketahanan itu. Antara lain, yang pertama, setiap anggota keluarga harus mengembangkan pola pikir positif. Terutama orang tua, mereka harus mampu menyikapi segala situasi dan kondisi dengan jiwa tenang dan pikiran yang lapang. Yang kedua, memperkuat ekonomi. Dalam hal ini, keluarga perlu mencari sumber penghasilan tetap yang stabil. Kemudian, keluarga juga memprioritaskan bahan pokok serta diusahakan menabung, karena tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Yang ketiga, interaksi sosial perlu dijaga. Walau dalam situasi pandemi, interaksi dapat dilakukan secara luring atau luar jaringan maupun daring atau dalam jaringan. Perjumpaan yang dilakukan di darat harus memperhatikan protokol kesehatan juga. Komunikasi secara virtual bisa menjadi alternatif untuk dilakukan. Yang pasti, silaturahmi antara keluarga, saudara, teman jangan sampai terputus. Yang terakhir, kita dapat meningkatkan ketahanan spiritual, ajaran dan nilai agama yang merupakan fondasi kehidupan manusia. Kondisi dari rumah ini bisa jadi merupakan kesempatan yang baik bagi setiap keluarga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperdalam ilmu agamanya agar pikiran tetap jernih. Nah, 4 hal itu adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan keluarga di masa pandemi saat ini. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga juga pandemi ini cepat berakhir. Sampai jumpa dan terima kasih.